Selamat siang anak-anak semua. Masih ingat sama Ibu? Oke, hari ini Ibu akan kembali untuk mengajar industri perhotelan. Oke. Yang minggu lalu yang mengajar Induspar itu adalah Ibu Yuni. Nah, hari ini di kelas 11 Ibu mengajar mata pelajaran Induspar itu berdua dengan Ibu Yuni. Hari ini, waktu minggu lalu sudah sampai di fasilitas yang ada di hotel secara umum ya. Oke, sampai di sini kurang lebih benar. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu akan mulai dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan kenapa Induspar itu seharusnya hari Selasa, tetapi ke hari Kamis. Karena pelajaran yang harusnya sekarang itu adalah bahasa Jepang. Kebetulan Bapaknya ada halangan, tidak bisa mengajar hari ini, jadi ditukar dengan Ibu. Ibu ulas sedikit tentang materi yang sebelumnya. Ini ada fasilitas industri perhotelan. Itu terdapat kamar tidur, itu makanan dan minuman. Kemudian ada pelayanan penunjang lainnya seperti tempat-tempat rekreasi, seperti pantai, kemudian market. Berikutnya ada fasilitas olahraga, itu biasanya ada gym. Kemudian ada fasilitas laundry, dan lainnya. Di sini, bila dirinci lebih lanjut, ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh hotel secara umum. Ini biasanya terdapat room, kemudian ada restoran, kemudian ada coffee shop, ada room service, ada bar, banquet, kemudian ada laundry, ada kids club, ada drugstore, art, florist, swimming pool, gym, kemudian ada convention, parking area, playground, business center, spa, wifi, dan transportation. Itu yang pembahasan minggu lalu. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang departemen-departemen yang terdapat di dalam hotel. Oke, silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Jika penting, silahkan kalian mencatat. Departemen-departemen yang ada di dalam hotel itu biasanya terdiri dari 7 departemen. Yang pertama itu ada front office departemen. Yang kedua ada housekeeping department. Kemudian yang ketiga ada food and beverage department. Yang keempat ada accounting department. Kemudian ada marketing department. Human resource department itu disingkat menjadi HRD. Dan terakhir itu ada security department. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada front office department itu dibagi menjadi beberapa section. Yang pertama ada concrete section, yaitu bertugas dan bertanggung jawab
untuk menangani barang bawaan tamu, tamu check-in, kemudian pindah kamar atau room change, kemudian ada tamu berangkat atau check-out, kemudian conference section itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada doorman, kemudian ada porter, kemudian ada human resource department. Sorry. Kemudian pertama ada doorman, kemudian ada porter, yang ketiga ada lift atau elevator attendant, yang terakhir ada paging boy. Kemudian yang B ada reception section. Bagian reception section ini bertugas dan bertanggung jawab untuk menyambut dan menerima tamu hotel. Jadi, front office ini tugasnya di depan ya. Berada di depan. Front office nama lainnya adalah kamar tamu. Di sini ada lagi reservation section, itu bertugas dan bertanggung jawab menerima pemesanan kamar hotel. Kemudian ada telepon operator, itu bertanggung jawab menerima telepon masuk atau incoming call dan menyambungkan telepon keluar atau outgoing call. Berikutnya ada front office kasir. Front office kasir ini bertanggung jawab atas pembayaran tamu hotel selama tamu itu menginap di hotel tersebut. Jadi, masalah pembayaran tamu, baik dia memesan kamar dari kamar, kemudian dia massage, spa, dia setelah check out, dia harus membayarnya di front office kasir. Kemudian yang terakhir itu ada information section. Pada information section ini bertanggung jawab memberikan informasi mengenai hotel tersebut kepada tamu. Jadi, jika kalian atau tamu membutuhkan informasi tentang hotel tersebut, kalian bisa menghubungi atau langsung mencari bagian information section. Berikutnya, ada housekeeping department. Yang tadi sudah membahas tentang pelajaran kamar tamu, ya. Jadi masih ingat tentang housekeeping department? Oke. Housekeeping department, Ibu ulas secara umum, dapat dibedakan atau dibagi menjadi yang pertama ada public area, yaitu membersihkan area yang ada di dalam atau di luar bangunan hotel, kecuali kamar tamu. Bagian public area tidak membersihkan kamar tamu. Kemudian yang kedua ada room section. Room section ini bertugas untuk membersihkan kamar tamu. Kemudian ada linen and laundry section. Ini bertugas menyediakan dan mencuci linen-linen yang ada di hotel. Kemudian semua pakaian karyawan dan pakaian tamu, petugas linen yang mencucinya. Selanjutnya ada store section. Store section ini tugasnya adalah menyimpan perlengkapan yang diperlukan untuk menyiapkan kamar tamu.
Kemudian ada maintenance section. Maintenance section ini bertugas dan bertanggung jawab melakukan perbaikan kecil terhadap perabotan, perlengkapan kamar, misalnya kerusakan di kamar itu pada lampu mati. Maintenance section bisa memperbaikinya. Oke, selanjutnya Ibu bahas tentang Food and Beverage Department. Kalian masih ingat apa itu Food and Beverage? Masih ingat? Food and Beverage itu adalah makanan dan minuman. Ya. Di sini, di bagian Food and Beverage itu dibagi menjadi 2 section. Yang pertama ada food production. Food production itu adalah orang yang mengolah atau membuat makanan yang disajikan kepada tamu. Dia yang membuat pesanan dari tamu. Food production itu bagian kitchen ya. Kemudian food service itu pramusaji. Orang yang menyajikan makanan, memberikan pelayanan kepada tamu. Kemudian yang keempat ada accounting department. Bagian yang bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan pengeluaran kas hotel. Nah, di sini di accounting department dibagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada general kasir, kemudian yang kedua ada kasir, yang ketiga ada income audit, yang keempat ada kredit, kemudian yang kelima ada account receivable, yang terakhir ada account payable. Sudah? Di sini, di nomor 5 kita akan membahas tentang marketing department. Pernah nggak kalian itu mendengar kata marketing? Pernah? Marketing? Oke. Marketing department ini adalah orang yang memasarkan kamar dan produk-produk hotel yang dijual oleh perusahaan atau hotel tersebut. Jadi, yang sering kalian lihat jika kalian mencari informasi tentang hotel, itu dipasarkan oleh petugas ini, yaitu marketing department. Dia yang memposting, meng-share informasi tentang hotel yang akan dijual atau produk-produk hotel yang akan dijual. Kemudian nomor 6 itu Human Resource Department, disingkat menjadi HRD. Bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyeleksian karyawan, penerimaan, pemberhentian karyawan, penaikan gaji karyawan atau penurunan gaji karyawan, itu semuanya hak dari HRD. Jadi, jika kalian nanti melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau suatu hotel, kalian pasti membawa lamaran kalian itu ke bagian HRD, ditujukan kepada HRD. Ya. Oke. Ibu lanjut. Yang terakhir ada security department. Kalian tahu nggak security department itu apa? Bagian apa security itu? Nama lain dari security apa? Ada yang tahu? Security itu sama dengan satpam. Dia sebagai pengaman apa? Kalau dia bekerja di perusahaan, berarti dia sebagai pengaman perusahaan. Kalau dia bekerja di kantoran, berarti dia sebagai pengaman kantoran. Kalau di hotel, dia juga bisa disebut dengan security.
Nah, security ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan hotel, termasuk di dalamnya tamu dan lingkungan sekitar hotel. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau bertanya. Dari ketujuh departemen yang sudah Ibu jelaskan tadi, jika salah satu dari ketujuh departemen tersebut tidak mau bekerja sama, apakah penyebabnya? Bagaimana penyebabnya terhadap atau bagaimana dampak terhadap perusahaan atau hotel tersebut? Yang bisa menjawab, silakan kalian angkat tangan. Apa dampaknya jika salah satu dari departemen yang ada di hotel itu tidak mau bekerja sama? Ayo silakan. Atau Ibu tunjuk ya. Coba Sukedano. Silakan Sukedano. Baik, Bu. Ya. Kamu dari kelas apa? Menurut kelas 11 sampai 8, Bu. 11 sampai 8. Nomor absen berapa? 33, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, bila salah satu departemen itu tidak mau bekerja sama, itu akan terjadi kehancuran di dalam departemen hotel tersebut. Contoh misalnya, departemen front office tidak mau bekerja sama dengan departemen publik area. Jadi si front office ini bingung kamar mana yang sudah siap untuk dijual, yang sudah bersih atau yang lain sebagainya, dia bingung. Jadi Coba diulang suaranya putus-putus. baik, Bu. Bila salah satu departemen yang ada di hotel itu tidak bekerja sama, maka akan terjadi kehancuran. Contoh misalnya di departemen front office sama departemen public area departemen. Mereka tidak mau bekerja sama sehingga front office departemen itu tidak tahu mana kamar yang sudah bersih, mana yang kamar yang sudah siap untuk dijual, mana kamar yang mungkin rusak dan lain sebagainya. Jadi akan terjadi kerusakan atau apa ya, tidak berjalan mulus gitu, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, Ibu simpulkan, maksudnya berarti jika tidak ada kerjasama antara pihak FO dan housekeeping, itu kendalanya adalah miskomunikasi ya. Nah, di sana harusnya kamar itu sudah ready, tetapi belum dibersihkan oleh housekeeping, itu maksudnya. Ya, Ya, oke, terima kasih Sukedano. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Coba sebutkan departemen-departemen apa saja yang ada dalam hotel tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi. Siapa yang bisa? Berapa departemen ada yang sudah Ibu jelaskan? Oke, Wayan Yanti, silakan jawab. Baik, Bu. Departemen-departemen yang ada di hotel yang Ibu jelaskan tadi itu ada 7. Ya. Yang pertama ada front office departemen,
housekeeping, yang kedua ada housekeeping departemen, yang ketiga ada food and beverage departemen, yang keempat ada accounting, yang kelima ada marketing, yang keenam ada human resources atau HRD, yang ketujuh ada security. Ya, terima kasih Yanti. Dari kelas apa ya? Kelas 11 sampai 5. 11 sampai 5 nomor absen? 36. Oke, terima kasih. Ya. Oke, satu lagi. Jika, nah seperti yang Ibu sebutkan tadi, jika kalian melamar pekerjaan di suatu hotel atau perusahaan, bagian departemen apa yang bertugas dan bertanggung jawab menerima dan memberhentikan karyawannya? Dan berikan alasannya ya. Aris Mahendra, coba. Bagian yang bertugas memberhentikan atau menerima karyawan yaitu Human Resource Department atau yang bisa disingkat dengan HRD. Karena bagian ini yang memiliki tugas dalam menerima dan menaikkan gaji karyawan. Itu, Bu. Oke, terima kasih Aris Mahendra. Dari kelas berapa? 11 sampai berapa? Aris? Sudah menghilang ya? Aris masih mendengar Ibu? Oke, rupanya sudah menghilang. Jam berapa ada? Jam berapa ada? Oke, ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Ada yang ingin bertanya atau yang belum jelas, belum paham? Silahkan kalian bertanya. Ya, rupanya kalian sudah lelah ya. Ada yang menggambar, Ibu lihat, ada yang joget-joget. Masih semangat? Walaupun kalian di rumah harus tetap semangat ya. Apalagi bulan ini bulan Agustus, 17 Agustus 45, semangatnya 45 harus. Ada yang ingin bertanya? Satu atau dua orang? Cukup? Oke. Karena berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan mengakhiri materi hari ini. Untuk kesimpulan materi di sini adalah Ibu paparkan ada 7 departemen. Jadi, jika salah satu departemen tidak saling kerjasama, itu akan mengakibatkan miskomunikasi. Seperti apa yang dibilang tadi oleh Sukudano, harusnya kamar itu siap untuk dijual, tetapi belum ada informasi dari housekeeping bahwa kamar itu belum dibersihkan, tamu itu sudah masuk, jadi itu tamu akan komplain. Kemudian contoh lain pada FB service dan FB product. Misalkan FB service itu tamunya mengorder main course itu tanpa saus. Kemudian yang dibuatkan oleh FB product itu disajikan menggunakan saus, di sana tidak ada miskomunikasi, jadi tamu itu akan komplain. Sudah? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke.
Kita ketemu nanti minggu depan, ya. Hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.